Saya penasaran pakai mangkok gitu bisa nggak ya? Iya atau enggak gitu? Oke, kita Bisa buktikan diajak ya. Saya sih udah ngeliat energi gaibnya memang udah dari tadi tuh. Waktu baru pertama kali saya masuk, itu juga udah magis banget. Apalagi ditambah dengan pemanggilan arwah yang ada di dalam dirinya melalui mangkok. Ya atau tidak, atau mangkok tulisan seperti itu. Well, Mbak Indah, Anda pernah didatengin mimpi, lewat mimpi ya? Sosok seperti yang Roy gambar nggak? Sering. Seperti itu. Sosok seperti pocong yang sudah ada tanah-tanahnya, wajahnya yang setengah membusuk gitu. Ini tuh kayak seperti kodam yang Mbak pelihara itu bukan sih Mbak sosok ini? Kalau untuk kodama sendiri, saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Karena yang membantu saya biasanya untuk menemui dalam mimpi, dia wujudnya bisa berubah-ubah. Oke, ini ada dua sosok nih Roy, yang membantu dia dan juga yang suka menakut-nakuti. Ini yang mana sebenarnya? ya ini yang saya lihat selalu temenin kemana-mana. Bisa jadi ini yang menemani ya, Membantu dia, membantu ya. bukan korban ya? Tapi membantu kok mukanya serem ya. Kalau saya lihat dari sini jauh, Apa ini sosok aslinya? ini sosok asli. Kalau lihat dari jauh deh, Bas. Lihat dari sini, kita lihat dari sini. Kayak agak tua gitu mukanya. It's so real. Iya, itu seperti itu yang saya lihat. Serem banget. Di sini saya ajarin ya. Iya. Kalau misalnya ini jawaban memang dari makhluk halus kamu, ya, ini akan ya. Kalau tidak, ini tidak. Dan ini antara memang benar adanya dan ini salah. Ataupun denial. Menyangkal. Menyangkal bahwa ini enggak gitu. Apakah mengganggu indah, terus mungkin makhluk halusnya akan seperti ini. Atau ke sini. Jadi Yang ini yang positif, yang ini negatif. Yang ini ya, yang ini tidak. Ngerti ya maksudnya? Iya. kita coba panggil makhluk ini ya Roy. Oke. Kamu konsentrasi ya. Apakah kamu yang mengikuti perintah Indah? Apakah kamu yang mengikuti perintah Indah? Ya atau tidak? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Apakah makhluk halus ini pelaku dari semuanya untuk Indah? Oh my god. Iya ya. Iya. Oke. Teman-temannya Indah, saya mau nanya, apakah kalian ada di sini suka atau tidak? Tidak suka. Tidak suka. Dia nggak suka dari sini. Apakah kamu yang
selalu hadir di dalam mimpinya si Indah. Leher saya berat. Iya, dia Iya. yang selalu datang ya. Oke. Coba kita bongkar jimatnya dulu yuk, Mbak Indah. Ini cincin apa? Eh, Saya minta tisu. Ini batu apa ya? kalau kata guru saya sih dia bilang biduri bulan. Biduri bulan. Oke. Seperti pegangan. Jadi kalau misalkan ada yang apa ya, seperti mau menyerang atau usil Ini gangguin. seperti Jadi untuk memagari gitu. iya. Pantangannya ada nggak? Tidak ada kalau untuk Nggak boleh dibawa kemana atau nggak boleh di mana atau apa gitu? tidak. Atau ada ritualnya? Jadi kalau untuk ini sendiri biasanya di setiap kliwon dia saya rendam dengan air kembang 7 rupa. Ini terakhir deh saya ya. Pengen banget Indah tuh matanya nggak serem ya Maggie. Kan tadi ngeliatnya serem ya. Iya. Oke. Masih sampai sekarang kok. Masih sampai sekarang. Jalanin apa yang ada jalanin, apa yang Anda jalani sekarang, profesinya apapun itu. Kedua, saya ngerasa di dalam rumahnya Mbak Indah ini, saya masuk ke rumah nih tiba-tiba saya ngeliat lemari, saya ngeliat leweh gitu loh, kayak kopnya tuh udah kayak kendor dan segala macem kayak gitu. Saya pengen banget deh kamu itu buang-buangin barang-barang yang nggak penting-penting, karena saya pengen banget apa ya, memutar energi gitu. Jadi ada yang keluar nanti beli baru lagi, yang lama dibuang kasih orang atau udah nggak bisa dipakai kan itu dibuang, datang lagi beli baru. Energinya Indah jadi nggak serem, energinya jadi nggak energi barang bekas atau nggak energi bau kain kafan. Sekaligus saya tadi dekat dengan kamu ya, entah kenapa saya mencium celana dalam kamu kayak saya mencium ada peptide. I don't say peptide, but a little bit putih ya? kayak bakteri, tapi kamu belum detect ya. Dulu sempat ada bercak-bercak gitu. Dulu sempat emang pernah keputihan, cuman apa ya, ya lumayan lama lah. Gak usah malu kali di sini, semuanya pasti akan kebongkar. Sama Roy Kiyoshi. Itu ada hubungannya dengan ritual misalnya atau Sebenarnya kemampuan dia tuh terlalu capek dengan ritual, jadi dia nggak fokus nih sama badan dia untuk sendiri. ngurusin ngerawat Jadi waktu pas saya ada di situ dekatnya Mbak Indah, saya ngerasa, ih, saya mencium bau aroma yang khas di sini. Dan itu kayak aroma keputihan seorang wanita, dan buru-buru deh harus diperbaikin atau disehatkan. ya, diperhatikan ya urusan Perhatikan itu ya, nih, pertama kebersihannya. buang yang udah beleweh, dua buang yang udah lemes gini, dan once again. Yang ketiga dia untuk mengurus Kebersihan. dirinya. Oh iya. Kebersihan. Iya, kebersihannya intim, kalau yang misalnya udah sensitif. pulang bersih-bersih Bagian jangan langsung kewanitaan ya. tidur, itu aja sih. Dia terlalu sibuk ngurusin orang tapi nggak ngeliat dirinya sendiri. Sebenarnya udah capek gitu dianya. Ini terus Roy, tadi kan dia yang datang nih ke mimpinya, badan mengganggu, bisa menghilang. Pastinya bisa ngilang kalau Mbak Indahnya benar-benar teriak, pergi loh. Dilawan dari diri sendiri. Iya. Harus sekuat itu tekad. Tubuhnya Mbak Indah tuh kuat tau kalau untuk menghancurin makhluk halus. Makhluk halus kan takut dengan suara teriakan dan yang berani-berani gitu. Kalau sebenarnya
itu justru akan membuat mereka datang ya. Oke. Mbak Indah cukup kuat kok itu. Itu gini, yang mustikanya saya tidak, kalau ini saya tidak melihat ada power. Nggak ada Nggak powernya ya. powerful sama sekali. Jadi mau dibuang mau dipakai sama aja. Atau either ini mungkin belum diisi sama sekali atau udah diisi tapi udah lama nggak recharge. Hilang. Iya, memang sudah lama tidak. Oke. Udah lama nggak retouch atau recharge Baik. kan Iya. itu. Ya udah berarti benar semua omongan saya. Mau ditinggalin boleh, mau dibuang boleh atau mau diapain. Ya itu daerah kiasi. Mbak Indah, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sekali lagi kami tidak memojokkan, No. mendiskreditkan satu profesi. Silakan Anda punya I'm proud kemampuan, of you. silakan digunakan untuk kebaikan. Tapi mudah-mudahan dengan kebaikan yang dilakukan, meninggalkan hal-hal yang buruk akan mengikis mimpi buruk Anda juga. Supaya benar-benar Anda fokus untuk berbuat dan berbagi kebaikan. Iya. Anda boleh bawa ini cincinnya, terserah seperti Roy bilang boleh disimpan, boleh apa nggak ada Boleh. artinya ya. Terima kasih Mbak Indah, Anda boleh meninggalkan studio. Ya, terima kasih Kak Roy. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Jika Anda memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain, jangan sekali-sekali mempergunakannya untuk melukai orang lain. Karena lambat laun, diri Anda sendiri yang akan tersakiti. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mencari kekayaan di atas kuburan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Hendra. Selamat malam Mas Hendra. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Pekerjaan untuk saat ini saya sedang mencari pekerjaan karena saya baru tertimpa musibah. Musibah apa? Ada yang mau Anda ceritakan pada kami? Kedua orang tua saya meninggal. Kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua Anda. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya dia meninggal, mereka meninggal tidak wajar. Maksudnya tidak wajar? Banyak yang bilang mereka diteluh orang karena meninggalnya tidak wajar. Seperti itulah. Seperti apa kondisinya? Diteluh. Oh, diteluh. Kayak disantet gitu ya. Seperti apa kondisinya? Mengenaskan, Mas. Nggak bisa digambarin. Pokoknya itu kelam banget. Masa itu nggak bisa terlupakan sampai sekarang. Oke. Sudah lama kejadiannya? Sudah. Satu-satu atau bersamaan? Secara bersamaan. Oke, baik. Setelah Anda tahu dari mana ya kalau mereka diteluh? Karena sempat ditanyakan juga sama orang sekitar dan orang-orang yang paham seperti itu. Awalnya saya tidak percaya mereka meninggal karena diteluh. Tapi ya bagaimana saya mau tutup telinga pun banyak orang yang bilang seperti itu. Terbukti tapi kalau itu memang karena teluh. Tidak tahu ya Mas, soalnya meninggalnya itu secara tidak wajar. Mungkin ya saya dapat menduga-duga emang itu mungkin terjadi. Tapi kan saya sebagai manusia bisa dibilang percaya ataupun tidak itu membingungkan buat saya. Kalau soal mistis-mistis seperti itu saya awalnya tidak percaya. Tapi karena kejadian langsung di orang tua Anda jadi percaya? Ya benar sekali. Karena sakit atau meninggal tiba-tiba? Nggak ada sakit apa-apa. Mereka langsung nggak wajar meninggalnya. Oke. Setelah Anda tahu
kedua orang tua meninggal karena diteluh, apa yang Anda lakukan? Saya bingung mau lanjutin hidup kayak gimana karena terbiasa semua dari orang tua. Saya frustasi. Saya bingung mau melanjutkan hidup seperti apa. Boleh nanya ya Kak? Silahkan. Kalau boleh tahu meninggalnya tahun kapan tuh Mas? Sudah 3 tahun lalu. 3 tahun. Dan 3 tahun, kalau ya. boleh tahu juga, apakah orang tua punya musuh atau Namanya dunia usaha yang banyak persaingan, Mbak. Oke, baik. Setelah Anda tahu bahwa mereka meninggal ya diperkirakan karena teluh gitu ya. Apa yang kemudian Anda lakukan? Anda tahu siapa yang melakukannya? Tidak. Bagi saya yang terpenting orang tua. Saya tidak ada tipe orang, bukan pendendam. Keluarga kami tidak ada tipe pendendam. Ya, keluarga banyak bilang kalau udah terjadi harus bagaimana lagi. Ya sudah, ikhlaskan, mungkin ini jalan yang terbaik. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya dari situ pikiran sering kosong. Sampai sekarang nggak tahu mau buat menata masa depan. Seperti ada bisikan-bisikan untuk saya melakukan hal-hal yang menyimpang seperti untuk melakukan ritual-ritual seperti itu. Anda lakukan? Secara tidak sadar, Mas, buat melakukan itu. Seperti apa ritualnya? Awal mulanya saya mendapat bisikan itu untuk pergi ke makam. Ya, Anda jalani? jalan karena saya sudah terbiasa hidup enak, tidak mau susah. Harus bagaimana? Terus Anda pergi ke Ya, saya lakukan pemakaman itu. atau kuburan itu? Apa yang terjadi di sana? Di sana saya termenung, Mas. Saya memohon. Saya nggak mau hidup susah. Saya mau senang terus. Tolong. Saya udah nggak kepikiran Tuhan, nggak kepikiran apa, udah kalut banget pikiran saya hanya, saya pengen kaya secara instan. Karena terbiasa hidup Iya, yang benar enak sekali. gitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada support dari orang Iya. tua. Anda minta ke siapa tuh? Ingin kaya, ingin mendapatkan kenyamanan? Ada satu kuburan, ada yang banyak yang bilang juga di situ, emang di situ kuburan tapi dikeramatkan seperti itu. Anda melakukan seperti Iya. bertapa Tidak. gitu? Atau Saya hanya meminta untuk diberi apa yang saya mau gitu aja. yaitu kekayaan. ini tuh kayak semacam pesugihan gitu ya? Itu dia, seperti pesugihan. Pesugihan. Tapi kalau pesugihan kan datang ke Kayak dukun gitu ya. lalu dikasih ada jimat atau Iya. segala sesuatu. Anda tahu dari mana datang ke tempat itu? Pertama dari bisikan, lalu saya cari-cari, ternyata emang benar di situ kuburan itu yang dikeramatkan. Kemudian Anda setelah meminta kekayaan di kuburan keramat itu, apa yang terjadi? Setelah saya meminta, saya pulang. Saya tidak langsung ditemukan oleh makhluk apa, berbentuk apapun, tidak langsung. Tapi secara pas saya pulang perlahan, saya merasakan bahwa ada yang berbeda setelah saya datang ke tempat itu. Berbeda seperti apa? Kayak mulai tiap malam itu ada kayak sesosok bisa dibilang vampir ataupun seperti apa, itu tidak jelas karena mukanya. Itu dalam mimpi kah atau benar-benar Setiap saya mau tidur, Mas, menjelang mau tidur malam, muncul sosoknya? iya, Diperlihatkan nyata depan Anda? Waktu apa seperti vampir gitu ya? iya. Tapi Saat untuk menggambarkan itu susah sekali wajahnya karena Nggak jelas. nggak jelas. saat itu muncul apa yang dilakukan? Saya takut karena pertama kan
Pertama saya ngeliat, saya takut jujur karena tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Kaget, tidak bisa tidur, keringat dingin keluar semua. Itu yang saya rasakan. Sebelum Anda datang ke makam keramat kuburan, pernah terjadi hal ini sebelumnya? Tidak. Karena saya tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi kekayaan yang Anda minta Anda dapatkan? Kalau untuk kekayaan berlebih tidak mas, saya hanya mengincar kalau saya mau, saya harus dapatkan seperti itu saja. Dan benar, Iya, benar sekali. Anda bisa dapatkan? Dapatkan. Itu dari bantuan yang Iya. Itu dia. Anda memberikan tumbal atau membuat perjanjian nggak di sana? Ada, dia minta perjanjian setelah sekian lama kami seperti berkenalan lah ya. Dia ada. Kalau emang saya mau mendapatkan apa yang saya inginkan, saya harus memberikan darah segar untuk dia. Darah manusia? Iya, Anda kasih? iya itu darah perawan. Dari mana Anda dapatkan? Biasa dari seperti kita ya sekarang dunia sosial media seperti WhatsApp ataupun kita bisa kenalan, ketemu, ya di situ saat itu dia mengeksekusinya. Dia yang mengeksekusi? Iya, karena kan saya hanya perantara untuk mendapatkan si mangsa tersebut. Dia di luar Iya, dari kalau gitu. nalar saya sih. Jadi Anda cari orangnya yang Anda tahu perawannya, Anda tahu dia perawan. Lalu kamu tahu dari mana ya? Rata-rata karena emang masih ya seperti ABG labil seperti itu sih. Oke, setelah Anda tahu, terus Anda sebagai perantara Iya. kasih kemana? Kasih ke siapa? Setelah itu ya seperti kayak tempat-tempat yang agak sepi ya. Saya mencari tempat seperti itu. Dan ya kayak udah kontak batin aja dia ada gitu. Tapi kalau untuk tidak sampai meninggal, karena hanya menginginkan darah, tidak sampai meninggal. Sosok seperti apa yang meminta darah perawan itu? Ya itu mas yang saya dibilang vampir. Tapi wujudnya seperti itu. Tapi untuk wajahnya saya Oke, bagaimana cara menyerahkan darah perawannya? dia langsung itu gitu. Kayak secara goib gitu Iya, kali ya? secara goib. Secara goib Iya. menyetubuhi orang yang Anda bawa? Tidak menyetubuhi, hanya mengambil darahnya. Tapi tidak ada bekas semua itu. Secara goib ya. Iya. Maaf mas, mau nanya, kalau tadi mas bilang katanya kayak ada kontak batin tuh, maksudnya tanda-tandanya dia Iya. ada tuh seperti apa mas? Ya seperti firasat saya dia ada gitu. Oh, nggak seperti apa ada tanda angin apa-apa gitu? Tidak. Karena firasat saja sih mbak. Kalau boleh tahu mas, udah berapa cewek mas? Nah, berapa banyak korbannya? Kurang lebih 20 lebih. Lebih dari 20. Usia berapa? Rata-rata Rata-rata korban? 15 sampai 17. 15 sampai 17. Iya. Oke. Baik, tapi Anda belum pernah melihat sosok vampir itu ya? Belum, tapi kalau untuk merasakan saya bisa. Nah, pernah melihat atau enggak sebenarnya? sosok? Sebenarnya gini mas, kalau untuk penampakan dia tidak terlalu sering. Tapi Anda bisa Iya. terbayang seperti apa? Baik, oke. Tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya ingin Hendra. Saya ingin dengan segala kelelahan saya untuk menghadapi hidup ini, saya ingin menyudahi semua ini. Saya tidak ingin menambah korban lagi, saya lelah. Oke. Pengen Karena mengakhiri kesalahan yang ini gitu. saya pikirkan hanya kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Saya tidak ingin menambah dosa, saya capek. Saya ingin hidup, emang saya sukses tapi dengan usaha saya. Baik, Mas Hendra, Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami dan kami minta Anda ceritakan semua tujuan Anda, termasuk juga latar belakang ceritanya seperti apa. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi.